Kedaulatan Allah artinya tidak ada air mata yang tidak terlihat. Tidak ada pengkhianatan yang terjadi di luar pengetahuannya. Tidak ada kegagalan yang membuat Allah kehilangan kendali. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda saat ini. Saya menyampaikan salam yang hangat dari jemaat Surabaya di Gibeon Church Surabaya. Kiranya kita sebagai satu tubuh Kristus juga boleh saling menguatkan, mengasihi satu sama lain. Saya bersyukur hari ini bisa ada bersama-sama dengan saudara sebagai satu keluarga. Dan juga senang sekali bisa kembali ke kampung halaman ya. Jadi saya bersyukur bisa melayani di kota asal di mana saya dilahirkan, besar, dan ada saudara-saudara seiman. Nah, tema hari ini yang diberikan kepada saya ialah kekristenan dan takdir Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, kita baca bergantian. Saya mulai terlebih dahulu, lalu kemudian kita bersama-sama ayat yang selanjutnya. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya mulai terlebih dahulu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan yang dimampukan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita membaca Kejadian pasal 50 ayat 20, di sana sekali lagi dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, waktu kita membaca ayat ini, apa yang seringkali terpikirkan? Seringkali saya menjumpai ayat ini terdengar sangat menenangkan, menguatkan. Bahkan seolah-olah ayat ini adalah kalimat kemenangan yang lahir dari kehidupan yang baik-baik saja. Seolah-olah kehidupan Yusuf itu mulus, diberkati, penuh keberhasilan tanpa ada masalah. Tapi saya ingin mengingatkan kita hari ini, bahwa sebetulnya ayat ini lahir dari pengalaman dikhianati, dipenjara, dijual, dilupakan, dan difitnah. Dia mengalami luka pengkhianatan oleh saudara-saudaranya sendiri, bukan oleh orang asing. Dan ini artinya pengkhianatan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Saudara, kalau orang lain melukai, mengkhianati kita, mungkin itu terasa masih melukai. Tapi ketika pengkhianatan itu berasal dari orang terdekat kita, tentu itu akan menghancurkan hati kita. Bahkan bukan hanya itu saja. Saudara-saudaranya tidak sekedar menolak dia, tidak sekedar mengkhianati dia, tetapi merencanakan pembunuhan. Bayangkan, seorang muda kira-kira usia 17 tahun dibuang oleh kakaknya sendiri. Tidak berhenti di sana, saudara. Dia dijual seperti barang, diperlakukan seperti budak. Dia dianggap sebagai komoditas. Saudara bisa bayangkan, seorang remaja dengan mimpi yang besar,
jadi barang dagangan. Identitasnya kemudian direduksi menjadi sebuah nilai pasar. Bagi seorang muda ini tentu akan menghancurkan masa depan dia. Statusnya anak kesayangan bapaknya kemudian tiba-tiba berubah drastis. Tapi di dalam perjalanan itu Yusuf, ketika dia dijual jadi budak, Yusuf akhirnya mendapat belas kasih dan menjadi kesayangan dari seorang yang bernama Potifar. Dia menjadi pengelola rumah Potifar dan kemudian dia mendapatkan kasih sayang di sana. Tapi apa yang terjadi? Saya ingin mengingatkan kepada kita, dia kemudian difitnah saat puncak integritasnya. Bahkan dia dipenjara karena memilih hidup takut akan Tuhan. Tapi Yusuf kemudian tidak mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Dia setia sama Tuhan sebagaimana Tuhan sudah setia. Berulang kali dia mengatakan kalimat itu. Dia bahkan menolong juru minuman Firaun. Dia tidak menjadi pahit kepada Tuhan. Dia tidak menutup dirinya, tapi dia tetap menjadi berkat. Dan ketika kesempatan keluar terbuka lebar, dia minta satu hal kepada juru minuman Firaun. Ingatlah aku. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Dia dilupakan. Dia dilupakan bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, tetapi 2 tahun. Dan tahukah saudara, dilupakan itu adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Dilupakan oleh orang yang kita tolong, itu sangat menyakitkan. Tetapi, lewat ayat 20 yang kita baca tadi, di sana kita melihat bagaimana Yusuf memproses itu semua. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada saudara 3 hal yang penting yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Yang pertama ialah saat semua tampak hancur. Lalu yang kedua, proses yang tidak terlihat. Dan yang ketiga, ada harapan di tengah penderitaan. Kita masuk kepada poin yang pertama, saat semua tampak hancur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita kembali kepada ayat 20, di sana dikatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini kalimat yang sangat jelas. Yusuf tidak berkata, semua sudah takdir, jadi kalian tidak salah. Yusuf tetap menyebut tindakan dari saudara-saudaranya sebagai sebuah kejahatan. Yusuf tidak menyangkal kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak memperhalus kata itu. Dia tidak menggantinya dengan kata, oh ini cuma kekeliruan. Maaf ya. Oh ini pembelajaran. It's okay. Dia tidak mengatakan itu. Dia menyebutnya kamu mereka-rekakan yang jahat. Artinya Yusuf mengakui ada sebuah niat buruk dari saudara-saudaranya. Yusuf mengakui ada sebuah perencanaan yang terstruktur oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga mengakui bahwa harus ada tanggung jawab moral atas apa yang mereka perbuat. Yusuf di sini tidak memutihkan dosa saudara-saudaranya supaya terlihat lebih rohani. Dia tidak mengorbankan kebenaran demi untuk mendapatkan kedamaian palsu di antara relasi dengan saudara-saudaranya. Dan tahukah saudara, di sini saya menjumpai ada sebuah prinsip yang sangat penting yang secara tidak langsung sedang Yusuf tunjukkan. Bahwa Yusuf sedang menolak paham fatalisme. Apa sih paham fatalisme? Paham fatalisme adalah paham yang menekankan bahwa apapun yang terjadi sudah ditentukan. Seolah-olah manusia tidak punya pengaruh atas sebuah peristiwa. Kalau Yusuf meyakini paham fatalisme ini, maka mungkin kalimat kamu mereka-rekakan yang jahat tidak akan muncul. Mungkin Yusuf akan berkata, kalau sudah takdir Tuhan ya mau bagaimana lagi. Ya sudah, diterima saja, tidak ada yang bisa dilakukan kok. Oh semua sudah ditentukan, jadi tidak ada yang benar ataupun yang salah. Inilah paham fatalisme. Yusuf tidak mengecilkan perilaku jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia juga tidak berkata bahwa Tuhan gak ikut campur, ini pure salahmu. Tidak. Tapi di sisi lain,
Yusuf juga tidak berhenti dengan mengatakan begini, kamu memang jahat. Seolah-olah tidak ada unsur kedaulatan Tuhan di sana. Kalau ini yang terjadi, maka sebetulnya Yusuf sangat mungkin jatuh pada pandangan yang disebut dengan pandangan libertarianisme. Apa sih artinya paham libertarianisme? Paham yang menekankan bahwa apapun yang dialami seorang manusia sepenuhnya hasil karya manusia. Manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jika Yusuf meyakini apa yang terjadi di dalam hidupnya dengan cara pandang libertarianisme, maka dia akan berkata begini, ini semua salahnya kalian. Pokoknya salahnya kalian. Hidupku menderita karena kalian, tapi aku juga bisa berhasil karena aku sendiri. Di dalam ayat 20, saudara, bacaan yang kita baca hari ini, Yusuf tidak jatuh kepada paham fatalisme ataupun paham libertarianisme. Coba perhatikan kembali. Coba kita baca perlahan-lahan bagian yang saya beri warna biru di sana. Kita baca sama-sama. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tidak berkata sebenarnya nggak ada apa-apa kok. Ya sudah kita berdamai saja. Tidak. Yusuf dengan jelas berkata kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Yusuf mengakui realitas kejahatan. Dia tidak mengabaikan perbuatan jahat oleh saudara-saudaranya. Tapi dia juga melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ada rencana Allah yang lebih besar, lebih sabar dan lebih panjang atas rencana jahat manusia. Dan di dalam istilah teologi sebetulnya ini disebut dengan istilah kompatibilisme. Hari ini kita belajar sedikit teologis ya. Kita dapat mungkin 3 kata baru. Yang pertama apa? Fatalisme. Yang kedua libertarianisme. Yang ketiga adalah kompatibilisme. Apa sih artinya kompatibilisme? Ini menekankan bahwa manusia memang bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi Allah tetap berdaulat dan memegang kendali atas setiap peristiwa hidup manusia. Untuk memperjelas imajinasi kita tentang prinsip ini, saudara, saya ingin mengajak saudara membayangkan sebuah film. Di mana di dalam film itu ada sebuah adegan, ada seorang sahabat yang mengkhianati sahabatnya. Di dalam cerita pengkhianatan itu nyata dan jahat. Di dalam cerita itu pengkhianatan itu real, tidak dibuat-buat. Tetapi ada seorang sutradara yang memakai adegan itu untuk membangun klimaks yang justru membawa penyelamatan di akhir film itu. Karakter di dalam film itu bertindak sesuai niatnya, tapi sutradara mengarahkan keseluruhan ceritanya. Karakter di dalam film itu tidak dipaksa jadi robot, tapi sutradara tidak kehilangan kontrol atas cerita di dalam film itu. Jadi begini, kompatibilisme bukan berarti manusia mengambil 50%, Allah 50%. Ini bukan pembagian tugas. Juga bukan kerjasama setengah-setengah. Bukan kongsian. Bukan Allah dan manusia masing-masing pegang separuh kendali. Itu bukan yang Yusuf ungkapkan. Di sana kita justru melihat saudara-saudara Yusuf bertindak secara penuh atas tindakan kejahatannya. Tapi pada saat yang sama Allah sepenuhnya merancang segala sesuatu untuk kebaikan. Jadi bukan setengah-setengah, bukan Allah ikut campur sedikit, tapi sepenuhnya mereka berbuat jahat, tapi pada saat yang sama Allah sepenuhnya juga berdaulat atas apa yang terjadi. Ini yang disebut dengan kompatibilisme. Nah, kalau saya boleh gambarkan di dalam sebuah tabel yang sederhana seperti ini, saudara bisa lihat komparasinya. Pandangan fatalisme, libertarianisme, dan kompatibilisme. Terkait dengan kebebasan manusia, fatalisme berkata tidak ada kebebasan manusia di sana. Tetapi peran Allah dikatakan segalanya. Akhirnya yang muncul seringkali kalimatnya adalah kalau sudah takdir Tuhan, ya mau bagaimana lagi. Paham libertarianisme menganut kebebasan manusia itu penuh. Peran Allah tidak ada. Sehingga contoh yang mungkin seringkali kita dengar adalah ini salahmu sepenuhnya. Dan aku berhasil karena diriku sepenuhnya.
Tapi sebetulnya Alkitab tidak mengajarkan dua pandangan ini. Alkitab mengajarkan pandangan kompatibilisme. Katakan sama-sama, kompatibilisme. Di mana manusia bertanggung jawab sepenuhnya, tapi pada saat yang sama Allah tetap berdaulat dan memegang kendali. Dan ini yang Yusuf katakan. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara, mengapa ini penting untuk kita ketahui bersama? Karena begini, melalui kehidupan Yusuf dan perkataan yang dikatakan di dalam ayat 20, kita mendapati bahwa saat semua tampak hancur di dalam kehidupan kita, iman Kristen itu memberi kita perspektif. Kita tidak pasif seperti fatalisme, kita juga tidak menolak peran Allah seperti libertarianisme. Tapi kita percaya bahwa Allah tetap bekerja melalui pilihan manusia dan penderitaan untuk kebaikan. Nah, intinya begini. Kekristenan tidak pernah meniadakan penderitaan, tapi justru memberi makna di dalam penderitaan. Ada makna baru di dalam penderitaan. Nah, di dalam kasus Yusuf kita melihat bagaimana Alkitab itu tidak menutupi penderitaan, tidak menutupi pengkhianatan, tidak menutupi luka yang dialami oleh Yusuf. Alkitab justru dengan jujur menunjukkan itu. Dan melalui perkataan Yusuf di dalam ayat 20, kita menyadari bahwa Allah tetap bekerja di balik semua itu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan yang lebih besar daripada yang terpikirkan oleh pikiran manusia. Kalau saya boleh sederhanakan lagi, saudara, ini ibarat sebuah gambar, sebuah rajutan tenun yang seringkali mungkin kita lihat kalau dari luar kita lihatnya bagus. Hasil tenunan itu merupakan hasil yang akhir yang dirancang Allah di dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya. Tapi kalau saudara lihat di belakangnya, itu di bagian sebelah kiri saya atau bagian sebelah kanan Anda, itu adalah proses yang mungkin diizinkan terjadi oleh Allah di dalam rencana kekalnya. Jadi yang kita lihat seringkali adalah hasil akhir yang dirancang Allah. Seringkali kita mengutip ayat 20 di dalam Kejadian 50, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa kepada kehidupan Yesus. Tidak. Kalau kita lihat dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Yusuf. Dan mungkin hari ini, saudara, apa yang kita alami itu tampak seperti bagian sisi yang berantakan. Bisnis kita mungkin sedang kacau. Keluarga kita tidak sedang baik-baik saja. Masa depan kita tampak gelap. Relasi dengan pasangan kita mungkin tidak sedang baik-baik saja. Relasi dengan anak-anak juga mungkin sedang bergumul. Tapi di dalam iman Kristen, kita meyakini bahwa ada pola yang indah yang sedang Tuhan rajut di dalam hidup kita. Amin. Nah, mungkin saat ini sekali lagi kita mengalami konflik, kesulitan, kegagalan, sakit hati, penderitaan, pengkhianatan yang tampak kacau. Tapi ingatlah bahwa Allah sedang menenun sesuatu yang baik, yang indah, yang lebih besar daripada apa yang mungkin kita pikirkan hari ini. Dan mungkin saudara bilang begini, tapi aku belum bisa lihat. Mungkin pastor gampang sekali ngomong kayak begitu, tapi aku enggak bisa lihat. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua. Ini adalah proses yang tidak terlihat. Coba perhatikan kembali ayat 20 di dalam Kejadian 50. Di sana 2 kali Alkitab mengulang kata mereka-rekakan. Di dalam bahasa Ibrani, kalau ada 2 kata yang diulang secara berdekatan, itu menunjukkan sebuah struktur yang sangat kuat. Seolah-olah penulis ingin mengatakan begini, kamu merancang kejahatan, Allah merancang kebaikan. Kata yang dipakai kata yang sama, yang secara literal bisa diterjemahkan, kamu merencanakan, kamu merajut, kamu menyusun dengan intensi akan kejahatan, tapi Allah merencanakan, Allah merajut, Allah menyusun dengan intensi untuk kebaikan. Teks ini tidak berkata bahwa Allah memperbaiki rencana jahat itu. Teks ini tidak mengatakan itu.
Tetapi teks di dalam Kejadian 50 ayat 20 menunjukkan bahwa Allah sanggup merancang kebaikan melalui peristiwa yang sama. Saudara coba bayangkan kalau saudara punya anak, kemudian anak ini merusak mainan yang Anda berikan kepada dia. Lalu kemudian Anda bilang begini, ya sudah, nanti papa mama ganti. Ganti yang baru. Allah tidak melakukan itu di dalam kisah ini. Allah justru memperbaiki dan dia mengintervensi semua itu. Sehingga apa yang rusak itu sanggup mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita membaca lebih lanjut lagi, skala di dalam cerita ini menjadi sangat jelas. Apa yang saya maksud dengan skala yang menjadi jelas? Begini, perhatikan. Saudara-saudara Yusuf itu bertindak terhadap satu orang, yaitu terhadap Yusuf. Ini adalah dimensi personal. Tetapi Allah bertindak untuk apa? Kebaikan. Kebaikan siapa? Bukan hanya Yusuf, tapi untuk sebuah bangsa. Bahkan kalau saudara membaca di dalam ayat 21, Yusuf bahkan berkata, kamu jangan khawatir, aku akan memberi makan kepadamu dan kepada anak-anakmu. Jadi apa yang Yusuf alami bukan hanya untuk Yusuf sendiri, tapi ada sebuah kebaikan besar yang Tuhan sedang rancangkan. Jadi ketika saudara-saudaranya berpikir tentang satu orang yaitu Yusuf, tahukah saudara, Allah justru sedang berpikir tentang sebuah bangsa yang besar. Jadi dengan kata lain begini, Kejadian 50 ayat 20 ini bukan sekedar kisah tentang rekonsiliasi sebuah keluarga, melainkan penggenapan janji Allah melalui Yusuf sebagaimana yang Allah janjikan kepada Abraham di dalam Kejadian 12. Bahwa akan ada bangsa yang besar dan memelihara garis perjanjian. Jadi saya pengen bilang kepada saudara pada hari ini, apa yang tampak seringkali sebagai tragedi personal di dalam hidup saudara, di dalam rencana Allah dapat menjadi langkah sejarah keselamatan. Dan ini proses yang tidak terlihat. Allah bukan hanya mengubah hasil, tapi Allah sedang menggenapi janjinya melalui peristiwa yang sama yang manusia pakai untuk berbuat jahat. Mungkin saudara tanya lagi, oke, aku sekarang sudah ngerti, tapi apa implikasinya? Nah, ini implikasinya. Apa implikasinya? Ada dua hal. Pertama, ingatlah kebenaran ini. Yang pertama, sejarah hidup manusia secara menyeluruh, termasuk sejarah hidupmu secara personal, tidak pernah lepas dari kedaulatan Allah. Bahkan ketika masalah datang, luka makin dalam, relasi retak, harapan runtuh, dan masa depan tampak gelap tanpa arah. Allah tetap berdaulat. Dan itu artinya begini, Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kedaulatan Allah artinya tidak ada air mata yang tidak terlihat. Tidak ada pengkhianatan yang terjadi di luar pengetahuannya. Tidak ada kegagalan yang membuat Allah kehilangan kendali. Dalam konteks hari ini, bagi engkau yang sedang belajar di dalam perkuliahan, mungkin Anda frustrasi dengan apa yang sedang engkau lakukan. Anda merasa gagal, lalu kemudian Anda berpikir, untuk apa aku hidup? Tahukah saudara, Allah ada di sana bersama dengan Anda. Waktu bisnismu sedang gagal, Allah juga tidak menjadi panik. Waktu rumah tangga kita sedang goyah, Allah juga tidak pernah kemudian lengah. Waktu doa yang kita panjatkan terasa tidak dijawab, Allah tidak pernah diam tanpa tujuan. Kita mungkin hari ini tidak mengerti apa yang jadi maksud Tuhan, tapi yang kita tahu, kita tidak pernah berada di luar tangannya. Jadi apapun artinya, kedaulatan Allah itu bukan berarti kita hidup tanpa badai. Kedaulatan Allah itu berarti badai pun tidak sanggup menghancurkan kapal kehidupan kita, karena kita tahu siapa yang menjadi komando dan nahkoda hidup kita. Nah, ini yang membuat kita hari ini bisa berpengharapan. Lalu implikasi kedua yang sangat jelas ialah kejahatan tidak pernah menjadi kata terakhir di dalam sejarah umat Allah. Jika saudara-saudara Yusuf bermaksud menghancurkan satu orang melalui peristiwa yang sama, Allah justru bermaksud
menyelamatkan banyak orang. Dan di sini terlihat sebuah kontras yang tajam. Kejahatan manusia itu selalu mencakup cakupan yang sempit dan terbatas. Tapi sebaliknya, kebaikan Allah itu memiliki cakupan yang redemptif, yang luas, menjangkau generasi, menopang umatnya, dan dia akan menggenapi janjinya. Artinya, di dalam satu peristiwa yang sama, terdapat dua arah yang sangat berbeda. Kalau manusia bergerak dari kebencian menuju kehancuran, Allah bergerak dari penderitaan menuju penyelamatan. Nah, karena itu, apapun bentuk penderitaan, ketidakadilan, pengkhianatan yang saudara dan saya alami, hal itu tidak pernah menjadi kata terakhir dalam hidup kita. Kata terakhir selalu berada di tangan Allah yang berdaulat. Dan inilah penghiburan kita yang sejati. Penghiburan kita bukan optimisme yang bilang semua pasti baik-baik saja. Alkitab tidak pernah mengecilkan realitas kejahatan. Yusuf tetap menyebut saudaranya jahat. Tapi penghiburan Allah lebih dalam dari sekedar janji akan keadaan yang nyaman. Seolah-olah Allah berkata, bahkan ketika maksud orang lain jahat kepadamu, itu tidak pernah berada di luar kendaliku. Aku tidak lengah, aku tidak terkejut, aku tidak kehilangan arah atas hidupmu. Memahami kebenaran ini memberi dasar buat kita untuk tidak jadi pahit. Juga tidak tenggelam di dalam keputusasaan. Karena kita tahu Allah menopang dan beserta dengan kita. Sebab kita tahu bahwa tidak ada satu luka pun yang terjadi di luar pemeliharaannya. Tidak ada satu penderitaan pun yang luput dari rencananya yang lebih besar. Bukan karena kejahatan itu kecil, melainkan karena kedaulatan Allah selalu lebih besar. Dan inilah yang saya maksud dengan proses yang tidak terlihat. Hari ini waktu kita mengalami banyak luka, penderitaan, ketertolakan, pengkhianatan, mungkin masalah-masalah hidup yang kita berkata, aku tidak kuat lagi hidup. Ingatlah kebenaran ini, bahwa kejahatan, penderitaan tidak pernah menjadi kata terakhir di dalam sejarah hidupmu. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang teolog yang bernama T.H.L. Parker di dalam sebuah tulisan kecilnya yang berjudul Providence of God. Dia mengatakan kalimat ini, di dalam providensi Allah, pemeliharaannya, mengajarkan bahwa dunia dan hidup kita tidak ditentukan oleh nasib, tetapi oleh Allah yang menyatakan tujuan providensianya melalui inkarnasi anaknya. Hidup kita bukan sebuah kebetulan, tapi dirancang oleh Allah. Hidup kita tidak pernah terjadi begitu saja, tapi diatur oleh Tuhan. Bukan berarti kemudian kita jadi robot, tidak. Tuhan memberikan kebebasan. Tapi tahukah saudara, kebebasan kita begitu kecil. Kedaulatan Allah jauh lebih besar atas hidup kita. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu ada pengharapan di tengah penderitaan. Tahukah saudara, waktu kita melihat kisah Yusuf, sebenarnya kita perlu ingat bahwa kisah Yusuf itu bukan sekedar kisah tentang pemeliharaan Allah. Itu menunjuk kepada sebuah peristiwa yang lebih besar. Apa maksudnya? Ribuan tahun kemudian, setelah Yusuf, ada seorang pribadi yang mengalami kejahatan, pengkhianatan, luka, penderitaan atas apa yang tidak pernah dia buat. Namanya siapa? Yesus. Kalau saya boleh berikan komparasi atas apa yang Yusuf alami dan Yesus alami, itu terlihat sangat mirip. Coba perhatikan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yesus dibenci oleh saudara Yahudinya, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yusuf pernah bermimpi tentang masa depan dan membuat saudara-saudaranya makin iri dan benci. Tapi Yesus pernah bernubuat tentang dirinya jadi raja di masa yang akan datang. Dan membuat saudara-saudara Yahudinya, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, semakin iri dan benci kepada dia. Yusuf pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Yesus pernah dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak. Yesus dijual dengan 30 keping perak. Yang saya maksud di sini bukan nilai 20 dan 30 sikal perak,
Tapi yang saya maksud di sini menunjukkan bahwa Yusuf dan Yesus dijual dengan harga yang sangat murah. Dianggap tidak bernilai. Bahkan keduanya dijual oleh orang terdekat dengan maksud yang jahat. Tetapi apa yang Yusuf alami dipakai Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Apa yang terjadi pada Yesus melalui kematiannya, dia menyelamatkan umat manusia. Dan lebih lagi sebetulnya, ada komparasi berkat atas kejahatan yang diterima oleh Yusuf maupun Yesus. Apa itu? Tahukah saudara, melalui Yusuf ada keturunan non-Yahudi yang menjadi anak-anak Abraham dan menerima berkat Abraham. Saudara nanti boleh baca di dalam Kejadian 48 dan Kejadian 49. Dan melalui Yesus, ini kesamaannya, semua bangsa yang percaya, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba, tetapi siapa yang percaya kepadanya, menerima roh Allah yang menjadikan kita semua anak-anak Allah, serta ahli waris kerajaan Allah. Mungkin saudara bilang begini, ini kayaknya cocok logi deh Pak. Sebentar. Kalau saudara membaca dengan seksama catatan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, khotbah Petrus pada waktu itu di dalam Kisah Rasul 2, maka akan terlihat sangat mirip akan apa yang Yesus alami dengan apa yang terjadi pada Yusuf. Coba perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dia yang diserahkan Allah menurut apa? Maksud dan rencananya. Sebentar, ini maksud dan rencananya siapa? Siapa? Tuhan. Tetapi, lanjutkan, 2, 3. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang menyalibkan? Siapa yang membunuh Yesus? Manusia. Saudara lihat, kompatibilisme kemudian muncul pada saat yang bersamaan. Dan ada pola yang sangat mirip. Apa polanya? Ada keinginan jahat manusia. Tapi Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan ketetapan Allah, yaitu keselamatan dan kebaikan tercapai. Dan tahukah saudara, kalau Yusuf mengalami kejahatan yang tampaknya sudah cukup menyiksa, Yesus mengalami lebih lagi. Apa yang Yesus alami? Dia menanggung salib. Dia yang tidak berdosa diperlakukan seperti pendosa. Dia yang memberi kehidupan justru mengalami kematian. Dia yang benar diperlakukan tidak adil, disiksa, bahkan ditelanjangi. Untuk apa Yesus menanggung semua ini? Untuk menyatakan kepada kita saat ini bahwa disalib Allah menunjukkan sekali dan untuk selamanya bahwa rencananya meskipun menyakitkan sanggup mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Inilah kebenaran Injil yang perlu kita masukkan di dalam hati kita. Dia yang tidak berdosa dianggap sebagai pendosa. Dia yang memberi hidup buat kita justru mengalami kematian. Dia yang benar justru dianggap salah. Untuk apa semua itu? Supaya hari ini saudara yakin apapun yang terjadi dalam hidup saudara mungkin itu menyakitkan. Salib sudah pernah menunjukkan yang buruk bisa diubah Allah untuk mendatangkan kebaikan. Saya teringat dengan perkataan dari Timothy Keller di dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering. Dia mengatakan kalimat ini. Yesus melepaskan segala kemuliaannya supaya kita bisa mengenakannya. Dia dikucilkan supaya kita bisa mendapat akses kepada Allah. Dia dibelenggu dan dipaku supaya kita bisa bebas. Dia ditinggalkan di atas salib sendirian supaya kita bisa mendekat dan bersama Allah selamanya. Yesus menanggung satu-satunya penderitaan yang benar-benar bisa menghancurkan kita, yaitu terpisah dari Allah. Dia menanggung itu sehingga sekarang semua penderitaan dalam hidup kita justru bisa membuat kita kuat. Seperti batu yang ditekan yang kemudian dapat menghasilkan sebuah berlian. Demikianlah penderitaan seseorang yang ada di dalam Kristus justru dapat menjadikannya lebih indah dan mulia. Jadi sekarang, kalau Anda ragu, apakah Allah bisa sungguh mengubah kejahatan jadi kebaikan?
pandang salib. Karena di salib, kejahatan yang terbesar menjadi kebaikan untuk kita semua. Pandang salib, yang dimana waktu kita melihat bahwa kita ini manusia yang berbuat dosa, justru bagian kita ditanggungkan oleh Yesus, kepada Yesus. Pandang salib, yang dimana kita melihat bahwa manusia berbuat dosa sekejam apapun, tetap Allah yang pegang kendali. Setiap niat jahat yang diarahkan pada kita tidak pernah lebih kuat daripada rencananya untuk mendatangkan hidup, pengharapan, dan keselamatan buat kita semua. Dan waktu kita melihat kepada salib, kita punya pengharapan. Lukamu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Penderitaan itu bukan kata-kata terakhir di dalam hidupmu. Apa yang hari ini mungkin terlihat hancur, sedang diproses untuk sesuatu yang indah. Pengharapanmu hari ini aman di dalam kedaulatannya. Dan Allah tetap hadir, bekerja, sekalipun mungkin saya dan saudara belum melihat itu. Dan tahukah saudara, sebetulnya kita sering kali membaca ayat ini di dalam Roma 8:28. Saya ingin mengajak saudara baca ayat ini. Boleh buka Alkitab saudara, saya nggak tampilkan di slide. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah gak pernah diam, Dia gak pernah meninggalkan kita. Luka, pengkhianatan, masalah, penderitaan yang hari ini kita alami tidak pernah luput dari pandangan Allah. Bahkan di atas salib, Dia menunjukkan Dia setia kepada kita yang seringkali gak setia. Dia gak meninggalkan kita. Tapi justru Dia tanggung itu semua. Supaya hari ini saudara bisa dapat rest, kelegaan. Apa yang menjadi implikasi atas perenungan kita hari ini? Saya tutup dengan 3 implikasi. Yang pertama, kita semua yang sudah mendengar kabar baik Injil ini, kita bisa tetap jujur menghadapi rasa sakit. Kita nggak menutup-nutupinya. Kita nggak bilang, nggak apa-apa kok. Tapi kita justru menghadapinya dengan real bahwa kita terluka. Hidup ini nggak adil. Kita tidak menutupi penderitaan itu. Tapi pada saat yang sama, kita percaya bahwa di balik kekacauan itu, Allah sedang bekerja membentuk iman, karakter, dan kasih kita. Bahkan ketika kita belum melihat jalan keluar atas masalah dan penderitaan yang kita alami. Kabar baik Injil buat kita hari ini. Kalau kita sudah mendengarkan kabar baik ini, kita bisa berpengharapan melewati setiap musim kehidupan. Karena kita tahu, kita yakin akan penyertaan Allah itu sudah nyata. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Masukkan ini di dalam hatimu. Dan biarlah kebenaran ini mencengkram hatimu. Sehingga apapun yang kau hadapi hari ini yang kau tahu, Tuhan berdaulat. Dia gak meninggalkanmu. Buktinya sudah nyata di atas salib. Waktu Anda dan saya mulai ragu, arahkan pandanganmu pada salib. Lihat, kejahatan terbesar manusia terjadi di sana. Tapi kebaikan ultima Tuhan juga nyata di sana. Inilah kabar baik untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa.